dalam memandang perkara-perkara dunia yang silih berganti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan jangan lihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal tersebut lebih pantas, lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kalian. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengarahkan, membimbing kita untuk selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas dalam memandang perkara-perkara dunia. Berbeda yang kita dapati kebanyakan kaum muslimin dan muslimat di hari-hari ini, itu sebaliknya, malah melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Oleh karena itu, kami ingin menguraikan 3 faedah yang bisa kita ambil dari mentadabburi, memahami, dan mengamalkan hadis ini. Ini jamaah sekalian, dengan kita melihat dunia ini sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, maka kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akan ringan musibah kita pikul. Yang ketiga, hati ini akan menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi lapang, dan kita akan mudah merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Hadis ini bukan alasan bagi seorang untuk tidak menjadi orang yang sukses. Ya, bukan penghalang seorang itu menjadi orang yang sukses, berhasil dari sisi dunianya karena hadis yang pertama tadi. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Jadi kalau misalnya rumah kita sudah bocor, ya, sudah bocor-bocor ketika hujan, jangan kita mengatakan hadis tersebut. Ya, kita syukuri. Ya, kita melihat ke bawah, kita syukuri, kemudian kita tidak perbaiki rumah tersebut. Tetap kita melihat ke bawah. Syukur atap saya cuman bocor. Yang sana sampai kebanjiran. Tapi perhatikan, tetap kita perbaiki atap yang bocor tersebut. Ya, tetap kita perbaiki atap yang bocor tersebut. Begitu pula ketika motor kita rusak. Betul kita syukuri, alhamdulillah kita punya motor walaupun rusak. Tetap kita perbaiki motor tersebut agar bisa kita gunakan. Jadi ini bukan penghalang bagi kita untuk menjadi orang yang berhasil dari sisi dunia. Tapi ingat jamaah sekalian, bagi saudara-saudara kami yang sudah berhasil dari sisi dunia, selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Tetap diamalkan hadis ini supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di bawah kita, sehingga muncul kepekaan, muncul rasa kasihan, sehingga tidak usah diminta, tidak usah dikasih tahu, tergerak sendiri melihat saudaranya ingin dibantu atau butuh bantuan, dia bantu. Kenapa? Karena dia selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas walaupun dia sudah berhasil. Apa yang kita sebutkan di khutbah yang pertama itu bagaimana cara kita melihat dunia, perkara-perkara dunia. Adapun ketika kita melihat perkara akhirat, perkara amalan soleh, ketaatan, maka kita terbalik. Harus melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Kita melihat saudara kita yang rajin datang ke masjid. Kita lihat ke atas, lihat kepada diri orang tersebut. Kita mungkin jarang ke masjid atau sesekali ke masjid, kita harus melihat ke atas. Ya, kita ikuti, kita tiru. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Kita lihat saudara kita sudah ada yang umroh, sudah ada yang haji. Kita mampu juga umroh, mampu juga haji. Ya, kita melihat ke atas, kita kejar dia. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lomba kalian dalam melakukan kebaikan. Orang sudah bangun masjid, bangun pondok pesantren atau bangun mushola. Kita juga mampu melakukan hal yang sama. Kita lihat, kejar dia. Kita kejar dia, kita ikuti langkahnya dalam kebaikan. Itulah berlomba. Jadi dalam melihat perkara-perkara akhirat, perkara ketaatan amalan soleh, kita harus melihat ke atas. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diarahkan kalau minta surga, mintanya surga Firdaus, mintanya surga yang paling tinggi. Jadi bukan hanya surga, tapi surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itulah pendidikan dalam Islam. Kita harus memiliki cita-cita yang tinggi. Itu dalam mengejar akhirat, dalam mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melihat ke bawah. Kita bersyukur, alhamdulillah, betul. Allah beri hidayah kita untuk bisa salat Jumat.
Jangan melihat ke bawah, Ustaz. Syukur Ustaz, saya salat Jumat. Tetangga saya tidak. Betul kita syukuri. Tapi jangan itu selalu dilihat. Kita harus lihat. Orang sana salat Jumat, asar sebentar dia salat lagi di masjid. Maghrib dia pulang ke rumahnya, dia salat lagi di masjid rumahnya. Isya seperti itu. Subuh dia datang ke masjid, bahkan pertama. Kita kejar dia. Kita lihat ke atas. Jangan terus lihat tetangga kita yang tadi, yang tidak salat tadi. Jangan. Kita lihat ke atas. Ini yang pertama jemaah sekalian. Dalam melihat perkara akhirat, kita melihat ke atas, tidak melihat ke bawah.